Saya mahasiswa teologi ya. Mahasiswa teologi ya. Oke, kalau mahasiswa bagus nih guys. Nah, ini baru nih. Aku nunggu-nunggu yang kayak gini-gini selama ini. Aku singkirkan buku aku dulu. Mari kita diskusi. Nih, kalau mahasiswa ini kalau bicara tuh pakai karya ilmiah guys. Nanti abang ini akan kasih kita jurnal. Dia nggak mungkin asumsi nih, ya. Cucok. Kristus itu dari kata Mesiah. Mesiah itu orang yang diurapi. Orang yang diurapi bukan Tuhan yang diurapi ya. Nggak ada istilahnya di Yahudi itu Tuhan diurapi bang. Tuhan itu mengurapi, nggak diurapi. Jadi tolong tunjukkan kalau Kristus ini sejak alam semesta itu sudah dijadikan Kristus. Dalilnya mana? Pertama. Yang kedua, 2 Yohanes pasal 1 nomor 17, yang tidak mengakui bahwa Kristus datang sebagai manusia maka dia antikristus. Maka pertanyaannya, menurut Anda Yesus manusia atau bukan? Manusia. Iya. Iya, intinya Anda percaya kan dia manusia? Oh iya, percaya. Ya udah, berarti Tuhan Anda manusia Dia ya. bukan bohong-bohongan dan bukan jadi-jadian. Enggak usah ditambahi bang. Aku cuman konfirmasi dong, susah banget konfirmasi. Anda percaya bahwa Yesus itu manusia? Iya. Berarti Tuhan Anda manusia ya bang? Iya. Ini diskusi itu ketika saya bicara Anda bantah. Saya tanya, Yesus manusia bukan? Iya. Nah, dia Tuhan bukan? Iya. Ya udah, berarti Tuhan Anda manusia. Gimana sih ini? Nah, itu kesimpulan salah. Loh, ini masih kok gebeleng-beleng gini? Itu salah logika. Salah logika. Yesus itu kan manusia. Betul. Dan dia juga Tuhan. Berarti Tuhan Anda manusia karena dia manusia, tapi dia kesimpulan Tuhan itu Anda. salah. Itu cacat berpikir. Coba cacat berpikirnya di mana? Logical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah SWT. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini dapat hasil riset kenapa Unirifa udah setengah mati berdoa selama ini, minta dijamah oleh Yesus, nggak dijamah-jamah, betul nggak? Kau kan dari dulu berdoa, semoga saya didatangi Yesus, dijamah, dipilih gitu kan. Terus oten-oten Enggak, selera aku udah berubah. Terpilih. Selera aku udah berubah. Selera aku orang Indonesia, bukan orang Eropa. Oke. Jadi kami mendapatkan hasil ternyata yang bisa dijamah itu orang-orang yang mohon maaf nih, yang contohnya masa lalunya tuh mengerikan. Si Julius ini ya, harusnya dari tadi kau masuk ke sini kan aku udah bilang, kalian umat Islam yang pengen dijamah Yesus, kalian harus bersundal dulu karena Yesus berkata, aku datang untuk pendosa. Jadi kalau yang ingin dijamah Yesus harus berbuat dosa dulu banyak-banyak.
Gimana sih Jul? Jadi contoh lagi ya, ini ada kesaksian. Lu tahu nggak lagu rohani ini? Apa? Tuhan Yesus baik gitu. Bukan. Saat aku tak dapat melihat semua. Suara kok jelek kali lo Jul. Tuhan. Na 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 na. Jadi banyak lagunya sih, lagu rohani yang paling terkenal di Indonesia itu pokoknya semua ini ciptaan dari satu orang. Jadi dia ini adalah seorang pencipta lagu rohani terbaik, dan kemarin dia baru bersaksi, minggu lalu dia baru bersaksi ternyata Kau ngehalangin aku membaca buku ini loh. Ya nggak Lanjut. apa-apa. Jadi selama 30 tahun ternyata dia adalah lagi botoy. Selama 30 tahun dia lagi botoy. Bahkan dia gara-gara dengar temannya bersaksi diperkaus sama bapaknya, dia ciptakan lagu. Dia ciptakan lagu kan, judulnya Kasih Bapak. Anjir. Kasih bapakku tusbol aku saking kasihnya. Lu bayangin gitu, gimana ceritanya diperkaus sama bapak, tiba-tiba jadi lagu rohani Bapak Elohim gitu. Apa ini? Bapak mentusbol aku. Mungkin karena Wahyu 19:7 kali bapak mentusbol jemaat. Bapak mengawini jemaat. Nggak ngerti aku waktu dengar kesaksian dia terkejut nih. Ini mungkin aku putarkan ulang supaya teman-teman Kristen. Aku nggak bisa ini, nggak bisa open cam ya. Jadi mohon maaf teman-teman karena ini akun baru. Ya ini nggak bisa open cam, tapi kita dengar aja nih kesaksiannya. Nah, Pak Rudin Adi waktu itu kan ada korda gigit tembuh. Gue yakin masa lalu gue akan bisa terobati. Ternyata karena nggak ada mentoring, gue mau cerita siapa? Nggak bisa cerita ke mama gue, malu lah, memalukan. Ternyata lama kelamaan luka itu ternyata nggak beres. Kok kayak suara Edwin gak ya pas? Ini lama-lama jadi kelemahan. Lu ngerti lah kelemahannya, mau saya sebutkan. Lu coba lu ketik Jason Irwanto. Nggak mau, takut. Sampai akhirnya gue berusaha. Jadi lo bahas lagi bete lo Jul, komal gue ntar ini loh. Melupakan sesuatu yang menurut gue nggak baik, tapi pada endingnya gue kuliah jatuh juga dalam dosa. Untuk pertama kalinya gue melakukan sebuah sex experience yang salah. Kembali ke Tuhan lagi loh, gue minta ampun lagi. Dan kalau orang lihat gue mungkinnya baik-baik aja ya, karena emang gue nggak badung, gue nggak nakal, bukan tipe orang suka kumpul yang aneh-aneh, enggak. Emang gue tuh senang di gereja. Ini kalau yang nonton podcast ini, kalau ada orang senang ke gereja, senang lainnya, itu salah satu supaya apa? Kita tuh lagi menunggu jawaban Tuhan, menunggu pemulihan. Karena firman Tuhan dapat kita dikuatkan lagi, karena kita nggak bisa kuat selalu. Nah akhirnya 30 tahun gue bawa luka ini, makanya waktu teman gue diperkosa bapaknya, gue ngerti. Kata-kata itu jangan diem. Kata-kata itu kau Jul, turun dulu kau, naik lagi. Ngelungkatin komal aja nih si Julius. Orang lagi enak baca buku. Jangan pakai kata itu, perkoosnya jangan. Ya jadi udah dengar ya. Jadi setelah dia dengar cerita seperti itu, dia membuat lagu. Memang lagu Sentuh Hatiku ini salah satu lagu rohani yang cukup terkenal, salah satu paling terkenal malah. Dan itu dibuat oleh si Jason itu tahun 2000, artinya 25 tahun yang lalu. Saat dia masih muda banget ya, artinya waktu itu masih 20-an awal, karena sekarang udah 43 kalau nggak salah umur dia. Artinya itu waktu umur 20-an dia buat. Dan lagu tersebut adalah tentang nih ya, tentang Bapak gitu. Bapak itu Elohim kan gitu kan. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Suara kok jelek kali Bayangin lagi. ya, bayangin, anjir, lu dengar lu dengar cerita di perkaus, terus lu bikin Bapak sentuh hatiku gitu. Ini Bapak yang mana ini? Nggak, maksudnya kenapa sebenarnya liriknya mau diganti tuh, Bapak sentuh duburku, gitu sebenarnya. Waduh, itu kok bingung gitu kan? Ini orang psycho seperti apa? Dengar temannya diperkaus, langsung dia keluar malah lagu. nyiptain lagu. Ini benar-benar seperti dibilang 7 kali lebih jahat nih, gara-gara ikut Kristus yang kedua, ya. Ikut Kristus yang kedua, dia jadi psycho-nya tuh luar biasa gitu. Jadi Dia dengar cerita kan, kata dia kan temannya gini, bro, gua habis disubur sama bapak gua. Ada ide gua.
Ada lagu belum? Bapak sentuh dugurku, nikmatnya. Ini kayak orang ini something wrong. Aduh. Enggak, ini menggeparkan kekristenan loh, karena lagu yang dia ciptakan itu semua lagu hits, lagu terkenal. Ini aku nggak habis pikir gitu, gimana ceritanya orang diperkaus tiba-tiba Bapak sentuh hatiku gitu kan. Loh, diperkaus kok malah kayak senang gitu. Kau dia dibilang jangan pakai kata-kata itu. Diperkodok. Loh, aku Aku udah bilang ngajarin. diperkaus. Diperkodok aja. Nah, Bapak diperkodok ya. sentuh kodokku. Ubah hidupku menjadi yang baru. Wah, diubah hidupnya jadi apa? Emas yang murni. Nggak usah kau bagus-baguskan suaramu tetap jelek aja, Jul. Dan hatiku. Jangan-jangan kau sering nyanyiin itu dulu kan? Kau sering nyanyiin itu. Dia sering nyanyi. Sebuah kasih yang selalu memberi bagai. Lu tau nggak, Jul? Gue udah pernah ngebahas ini sebenarnya. Lu lihat ya orang-orang yang dijadikan santo. Longinus yang nombak Yesus tuh santo. Paulus yang menganiaya jemaat Yesus tuh rasul. Dia tuh Bayang. bilang, tunggu ya, lihat ya, yang dijamah itu yang kesaksian. Dulu dia waktu di Muslim dia mengajarkan Si MKC santri-santrinya, maling kambing ya, katanya. untuk membakar ini ya. Oh, si itu membakar, namanya si gereja. siapa namanya Yasin. Pendeta ya Yasin ya. Yosua Yasin. Yosua Yasin. Bayangin. Fatimah Dia sedekah. gara-gara Fatimah membakar- sedekah didatangi Iya. Yesus gara-gara dia jadi perempuan ekstrim dalam Islam kan? Iya, dia mau Ekstremis. ngebom dulu. Dia mau nih ya. Ih, si Panjul Ya, ini kalau ngomong ngerusak koma. dia Fatimah sedekah dulu gara-gara dia bilang saya ini ekstremin, sudah mau disiapkan untuk gini-gini. Akhirnya ditangkap oleh Yesus. Tangkap Yesus. Bakar gereja ditangkap oleh Yesus juga. Anjir, yang ditangkap-tangkap sama Yesus nih kok yang ginian lagi loh. Ini apa hubungannya gitu? Ini tempat kumpulan Ada penjahat besar. lagunya, Jul ada Apa lagunya. ini? Jadi aku jadi kepikiran sebuah lagu nih. Bapak tangkap diriku karena baru ditusbol. Bapak tangkap aku, sentuh kodokku. Ya, inilah kenapa Uniriva tidak bisa dipilih oleh Yesus ya guys ya. Jadi aku Karena harus dia bersuntal tidak dulu, Jul. melakukan- Ya, dia belum melakukan hal yang luar biasa menurut mereka. Kira-kira apa ide buat aku, Jul? Perbuatan apa yang bisa aku buat supaya aku dijamah? Coba kasih ide dulu, Jul. Menjual bayi gitu atau apa? Ya minimal mungkin kamu boleh lah jual ginjal apologet yang lain. Aku kasih obat tidur ya kan, terus Ya, jadi aku kirim ke Kamboja mereka ya kan. Bisa lu ajak ketemu siapa Cebi gitu kan. Ajak ketemu Cebi kan, terus kasih minum dia kan biar ketiduran kan. Ambil, kataku kan ada karyawanku 2 orang. Kataku kan, ambil ginjalnya. Gak usah dibius ya, kataku biar dia menikmati. Ikat tangan dan kakinya Si Goldian kesaksian loh. Tadi Goldian kesaksian. Ingat nggak, Goldian kan selalu bilang dulu waktu di Surabaya dia pernah ditawari ke sebelah kan. Pindah ke sebelah gitu. Hampir itu, karena dia punya histori masa lalu kan, kita tahu lah waktu dia sama Kores ngekos bareng gimana gitu kan. Hampir juga kesaksian. Kau jangan pindah Goldian ke Kores. Nggak ada. Adik-adikku nggak kayak seburuk yang kau bayangkan. Loh, Kau nih. tadi mereka baru bersaksi kok berdua. Kenapa mereka memfitnah diri sendiri? Itu terjadi loh. Si Goldian sama Nicola ngapain mereka berdua? Lo tau nggak? Aku tadi baru ngedit video apa yang waktu kita di airport yang lu bahas masalah G-spot itu di mana itu, terpaksa gue edit dan lu bilang aja jangan lupa diedit, kalau nggak aku naikin mati lo. G-spot di lubang dubur. Emang itu gara-gara Bang Mesia. Ini orangnya nih yang ngasih tahu sama aku. Nih ya, bukan aku yang bilang G-spot di lubang dubur. Nama akunnya Mesia dia tuh. Hampir. Untung nggak. Jadi si Uniriva mengatakan statement-statement yang tidak boleh ditayangkan guys. Untung saya edit. Kalau nggak hancur reputasi dia.
Apa pula di sini aja aku bilang menurut akun Mesia itu Jispop itu dari dubur katanya. Udah serius dulu. Apakah memang Yesus yang satu lagi ini sedang mengumpulkan orang-orang yang luar biasa jahat itu? Jadi istilahnya inilah perkumpulan penjahat gitu. Kayak Avengers kan kumpulan superhero baik. Apakah ini kumpulan penjahat-penjahat nih? Nggak tahu lah tante. Aduh ya Allah, si Agatha. Kau tahu si Agatha itu? Kau tahu nggak kemarin si rombongan si rest area mau bongkar-bongkar aib Agatha di panggung Pak Ustadz katanya. Makanya kau nonton si rest area sekali biar tahu kau aib-aib orang. Entah dapat dari mana aja lah orang-orang itu. Merusak peradaban. Tapi Agatha itu kan memang dulunya kan, ya mohon maaf ya, kita harus akui dia pernah Islam, walaupun walaupun gara-gara nikah sama mantan suaminya ya. Dulu kan memang pernah Islam bentar. Lu Ya. nggak lihat Jo si Agatha bibirnya makin manyun, makin tebal. Yang mana aku perhatikan yang memang tebal kok dia dulu dia bibirnya. Enggak setebal itu Jo, ini kayak ada tambahan-tambahan gitu. Pipinya mau Pikir makin baru bengkak. dijepit apa gitu. Bukan, maksudnya tuh ada kayak Serius treatment. dulu, ini kita masih dalam topik Salam 2 Kristus. Jadi apakah memang Kristus yang kedua ini sedang mengumpulkan kumpulan orang-orang jahat ya, dan apa tujuannya gitu? Bisa jadi memang untuk ini Jul, untuk jadi kayak kau harus paham teologi Kristen. Nah, ini aku sebagai orang yang pernah belajar Kristen ya. Jadi Yesus itu tuh sangat mencintai manusia, Jo. Dia telah menciptakan manusia, kemudian manusia itu menolak untuk jadi baik. Akhirnya mereka dipenuhi dosa. Karena Yesus ini adalah seorang Tuhan yang baik hati dan tidak sombong, makanya dia akhirnya apa? Dia mengorbankan dirinya. Dia kumpulkan orang-orang yang jahat untuk supaya bertobat. Nah, jadi memang orang-orang jahat itu, makanya dia berkata, aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang-orang yang. Halo, Ma Guru. Apa kabar? Halo, Ma Guru. Alhamdulillah baik. Aku udah tarik si Edis nggak naik. Ya, Ma Guru, muslim non muslim Ma Guru. Isu lagi bicara tentang 2 Kristus tadi ya. Gimana sih ceritanya, Pak? Oh, ceritanya Julius ceritakan, Jul. Gara-gara kau Julius aku nggak jadi baca buku ini loh. Nanti aku bikinkan video. Jadi kan kita tahu bahwa sama seperti Tuhan yang ada di Perjanjian Lama dan Baru, yang banyak orang Kristen tuh bingung gitu kan. Ini Tuhannya kok beda gitu, di Perjanjian Lama begini, Perjanjian Baru begitu gitu kan. Bahkan sampai ada yang namanya Marcion yang menentang Perjanjian Lama gitu. Ternyata di Perjanjian Baru pun ternyata Yesus ini digambarkan sosoknya tuh beda. Kita pakai dalil aja kali ya, Jul ya. Sebelum ya. Kasihan Bang Meguru ini. Aku yang pakein data. Kasihan Bang Jadi, Meguru ini. Takutnya dia nyembah Jadi, bukan anak Maria gitu loh. Dia pikir dia sama ini nyembah anak Maria, ternyata dia mengikuti Yesus yang penyesat. Takutnya kan kita. Oke. Bang Meguru. Bang Meguru tahu nggak kalau anak Maria itu sudah Kristus dari lahir? Iya, udah tahu. Sudah tahu. Ah, Bang Meguru tahu kan dalilnya? Nah, dalilnya itu ada di hari ini telah lahir bagi kita juru selamat Kristus Tuhan. Ya, Kristus Tuhan ya, ada. Artinya dia sudah menjadi Kristus. Ternyata dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ya nomor 236 ada yang baru dijadikan Kristus setelah mati. Tuh, itu yang kalian sembah. Yang sama seperti iblis. Iblis kan bilang gini nih, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nah, Kristus yang baru mati, baru bangkit, yang tangannya bolong, perutnya bolong, yang dia itu dijadikan Kristus untuk orang yang menyalibnya itu, sama kayak iblis bilang, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan bumi. Sementara anak Maria
itu selalu rendah hati bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Padahal dia sudah jadi Kristus dari bayi, tapi dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, semua adalah kehendak Bapa. Kristus yang anak Maria ini kalau menghidupkan Lazarus, dia itu berdoa kepada Bapa. Tapi Kristus yang baru muncul ini mengaku dia sama seperti iblis, diberi kuasa. Terus kalau anak Maria kan ngajarin supaya jangan Udah keluar berita dari duka Yerusalem cita. mengajar. Apa? Pantesan leorku berubah. Saya Flash jelasin diskku bisa. putus. Coba. Apalah Julius ini orang lagi cerita tentang. Ya Maguro mau menjelaskan kekristenan sama saya? Yang dimaksud dua Kristus itu begini. Sebentar brotherku. Ini kan komal saya. Saya ini orang yang haus akan ilmu. Saya mahasiswi. Menurut dosen saya, kalau mau mendapatkan penjelasan dari seseorang, pastikan kredibilitasnya itu apa dan siapa. Contoh, Bang Miguro ini jemaat awam atau jemaat berilmu? Seperti evangelis, pendeta, ahli teologi, profesor, doktor, apa? Atau minimal punya Roh Kudus lah. Bang Miguro ini termasuk yang mana? Oh enggak, saya mahasiswa teologi ya. Mahasiswa teologi ya. Oke, kalau mahasiswa bagus nih guys. Ini baru nih. Aku nunggu-nunggu yang kayak gini-gini selama ini. Aku singkirkan buku aku dulu. Mari kita diskusi. Nih, kalau mahasiswa ini kalau bicara tuh pakai karya ilmiah guys. Nanti abang ini akan kasih kita jurnal. Dia nggak mungkin asumsi nih, ya. Cucok. Ya. Jul, tolong kau live kan dulu Jul ini. Kita ngobrol Uniriva. ya. Oh iya ngobrol bang. Kita santai. Udah aku live Jul, di detektif HMC, tapi perangkatku rusak unit. Aduh. Kayak mana ini? Aku mau diskusi sama Abang Meguru ini. Dia mahasiswa ini. Ini aku belum pernah pernah ketemu yang orang-orang. Yaudah kau rekamkan dulu. Oh ini cemana dataku di sini semua, matilah aku. Terus kayak mana? Parah kali si Julius ini lawan Jul nih loh. Barusan ku ejek-ejek si Kores kemarin waktu rusak Tunggu barang. aku, Bang Meguru, sebelum diskusi heboh kita ini akan disiarkan, aku rekam dulu aja ya Bang Meguru ya. Udah aku siarkan di detektif jadi HMC. Udah. Kita ngobrol santai aja, udah capek. Iya ini belajar. merubah peradaban Bang, nanti generasi kita bisa teredukasi dengan pernyataan kita. Aku mahasiswi, Abang mahasiswa, keren loh ini. Jarang-jarang loh Bang, biasanya aku ketemu biawak-biawak yang aku orang Kristen. Biawak semua yang masuk sini. Oke. Bang, lanjut. Jadi Bang, dalam kitab Abang yang saya baca tanpa mentafsir, hanya membaca dan memahami menggunakan tekstual bahasa Indonesia sebagai rakyat Indonesia, saya menemukan ada indikasi bahwa ternyata ada dua Kristus dalam kitab Abang. Indikasi pertama adalah Kristus anak Maria sudah dijadikan Mesias sejak dari kecil, ya. Nah, yang kedua, Kristus anak Maria itu melarang murid-muridnya keluar dari Israel. Ya, yang pertama dia Mesias dari kecil, ya, dari kecil. Yang ketiga, bahwa Kristus anak Maria adalah orang yang mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Oke? Nah, dan yang selanjutnya, Kristus anak Maria sudah memperingatkan bahwa akan muncul penyesat dan nabi palsu yang gelarnya adalah Yesus Kristus, ya. Nih. Nih ya. Si Kristus ini, penyesat itu mengaku Mesias, ya, mengaku Kristus. Matius 24 nomor 5. Ya, penyesat itu mengaku Kristus. Matius 24 nomor 5. Kita bacakan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Bapak kita masing-masing, ya. Matius 24 nomor 5. Ya. Saya bacakan saudaraku Meguro, rekan Meguro. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jadi Kristus penyesat ini mengaku bahwa dia adalah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Agama terbanyak di dunia apa Bang? Kristen. Jadi, maka ada 4 indikator yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa ketika Yesus yang dikatakan dalam Lukas pasal kedua, khotbah Petrus di Bukit Zaitun, Lukas pasal kedua, Kisah Para Rasul pasal kedua,
Kisah Para Rasul pasal kedua. Di sini dikatakan bahwa Mesias anak Maria itu tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati, artinya tidak akan meningsoi, tidak akan binasa, tidak akan dibiarkan di dunia orang mati. Nah, kalau kita lihat dalam khotbah Petrus, ya, Kisah Para Rasul pasal kedua, noise Jul. Ya, Kehidupannya akan diceritakan secara runut terperinci. Jul, noise. Karena Si Panjul ini merusak peradaban lah. Nah, di ayat 26-nya ya, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Tubuhnya akan diam dengan tentram, tidak merasakan kesakitan, Bang, yang Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Tubuhnya akan dengan tentram, ya. Dan sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, tidak akan pernah masuk ke dunia orang mati. Kristus yang abang sembah itu justru masuk ke dunia orang mati. Nah, jadi abang lihat di ayat ke-26-nya. Sebab itu, nah dijelaskan ya bahwa dia diangkat tangan kanan Elohim, ya. Maka di ayat ke-32-nya kata Petrus di dalam ayat 36 nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Artinya di sini ada Kristus yang baru dilantik setelah dimatikan oleh Theos. Nih, ketika mereka mendengar itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya pada Petrus. Nah gitu. Jadi itu adalah indikasi tentang adanya Kristus palsu yang disembah oleh umat Kristen. Maka muncullah salam 2 Kristus. Abangku, silakan ditanggapi. 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ada loh orang nanggapi, dia masih ngopi tuh. Halo, jelas ya? Oke, 2 menit ya Rifa. Begini, sekarang Kristus itu sejak Tapi abang ini keren juga, gondrong juga deh. halo tes. Ya lanjut, jangan dipotong Tes. Jul. Kita ini umat Islam yang berlaku adil. Dia lanjut Bang Megoro. Jadi gini, Yesus itu Kristus, sebelum penciptaan pun dia sudah Kristus. Tetapi itu hanya buat alam semesta, bukan buat manusia. Jadi pada waktu Yesus itu disalib dan bangkit, maka dia menjadi Kristus bagi umatnya. Jadi bukan artinya 2 kali. Sama seperti misalnya begini ya, Muhammad itu nabi buat Anda, tapi buat saya tidak. Lalu kapan bagi saya itu jadi nabi? Pada saat saya sahadat. Nah, kalau saya sahadat, maka Muhammad jadi nabi bagi Ini saya. Kusnadi loh Apa Jul. dikatakan bahwa Muhammad itu 2 kali diangkat sebagai nabi? Ya tentu tidak, 1 kali saja kan. Tapi maknanya sepertinya 2 kali. Ya. Tapi kalau dipahami seperti itu kita gampang mencerna. Nah, kembali kepada soal siapa penyesat itu. Nah, saya coba lihat ya. Dia kayaknya ngomong, tapi dia nggak tahu kalau suara dia nggak kedengaran. Antikristus. Nah, jadi Alkitab sendiri sudah Brother, mengatakan nggak bahwa kedengaran yang tadi disebut- Anda ngopi, Anda baca dalil tadi nggak kedengaran. Oke, 2 Yohanes 1 ayat 17. Mungkin saya belum begitu bisa pakai HP untuk TikTok ini, jadi bisa hilang gitu. Tapi 2 Yohanes 1 ayat 17 dikatakan bahwa yang menyesat itu adalah yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi definisi Bible beda dengan definisi yang lain. Jadi artinya kalau dikatakan tadi 2 Kristus, itu hanya salah paham saja. Yang maksudnya seperti tadi. Bagi Rifa sekarang Waktu ini, habis 23.50. Waktu Oh, habis.
Ya, silakan. Panjang kali lebar Meguro tidak menunjukkan dalil kecuali 2 Yohanes pasal 1 nomor 17. Aku tanggapi dulu argumentasi dari Meguro dari tadi yang mengatakan bahwa Yesus sudah Kristus sejak alam semesta diciptakan. Tolong tunjukkan dalilnya ya. Ya, kalau nggak ada dalilnya nggak usah. Dia sudah jadi Kristus ya. Setahu aku Kristus itu dari kata Mesiah. Mesiah itu orang yang diurapi. Orang yang diurapi bukan Tuhan yang diurapi ya. Nggak ada istilahnya di Yahudi itu Tuhan diurapi bang. Tuhan itu mengurapi, nggak diurapi. Jadi tolong tunjukkan kalau Kristus ini sejak alam semesta itu sudah dijadikan Kristus. Dalilnya mana? Pertama. Yang kedua, 2 Yohanes pasal 1 nomor 17 yang tidak mengakui bahwa Kristus datang sebagai manusia maka dia antikristus. Maka pertanyaannya, menurut Anda Yesus manusia atau bukan? Bang Meguro, jangan ngopi. Bang Meguro jangan pindah aplikasi. Jangan pindah aplikasi, brother. Ya. Satu, ya, ada 2 ya tanggapan aku dari penjelasan Anda yang tidak ada data tadi, ya, kecuali 2 Yohanes 1:17. Yang pertama adalah mana dalil bahwa Kristus atau Yesus itu sudah jadi Mesias sejak semula. Dalilnya nggak ada eksplisit, implisit juga nggak apa-apa, biar kita bahas nanti. Yang kedua, dalam 2 Yohanes ini yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, maka dia antikristus. Pertanyaan aku, Anda percaya Yesus manusia? Percaya. Oke, berarti Tuhan Anda manusia ya? Ya, dia datang dalam rupa manusia. Iya. Iya, intinya Anda percaya kan dia manusia? Oh iya, percaya. Ya udah, berarti Tuhan Anda manusia Dia ya? bukan bohong-bohongan dan bukan jadi-jadian. Nggak usah ditambahi bang. Aku cuman konfirmasi dong, susah banget konfirmasi. Anda percaya bahwa Yesus itu manusia? Iya. Berarti Tuhan Anda manusia ya bang? Iya. Oke, terima kasih. Berarti Anda menuhankan itu manusia. kesimpulan Anda, Loh, Bang. Kalau tadi Anda bilang pertanyaan iya. tadi pertama Nih gimana sih males diskusi kayak gini sama mahasiswa? Kesimpulan yang kedua. Bukan kesimpulan. Saya tanya, Anda Tuhannya manusia bukan? Kalau Tuhan kami kan saya bukan nggak antikristus setuju. nih. Saya nggak setuju. Loh, Itu saya nggak setuju. menurut Nah, tadi katanya kalau setuju. tadi dikatakan Nih Yesus gimana sih manusia, mahasiswa pelintat-pelintut Yesus mencela-mencela ini manusia, kalau debat di forum terbuka malu nih mahasiswa kayak gini nih. Coba saya ulangi sekali lagi. Menurut 2 Yohanes pasal 1 nomor 17 yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia maka dia adalah antikristus. Jul, menurut kau Yesus manusia atau Tuhan, Jul? Jul. Ih, Panjul nih. Teman-teman di bawah yang Islam, menurut kalian diajarkan dalam Islam itu Yesus itu manusia atau Tuhan? Ayo manusia. Saya tanya sama orang Manusia, Islam, Rifat. abang. Saya lagi tanya orang Islam, bang. Soalnya mereka ini nggak pelintat-pelintut kalau ngomong manusia. Terima kasih kalian bukan antikristus ya, karena kalian percaya Yesus ada manusia. Sekarang sama abang nih, aku tanya. Menurut abang Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Oke, berarti dia bukan Tuhan ya, atau Tuhan abang manusia. Nah, Cuman 2 itu kesimpulan aja. yang salah. Loh, Nah, itu di kesimpulan mana yang kesalahannya? salah, Rifat. Yesus Tuhan, Yesus manusia, Ya, itu berarti adalah bukan manusia. Tuhan. Bukan Tuhannya itu, kesimpulan. Enggak, tunggu. Memangnya Itu Tuhan itu kesimpulan. manusia? Saya tanya. Enggak, saya konfirmasi. Gimana? Kita nih diskusi itu ketika saya bicara Anda bantah. Saya tanya, Yesus manusia bukan? Iya. Nah, dia Tuhan bukan? Iya. Ya udah, berarti Tuhan Anda manusia. Gimana sih ini? Nah, itu kesimpulan salah. Loh, ini mahasiswa kok beleng-beleng gini? Itu salah logika. Salah logika. Yesus itu kan manusia. Betul. Dan dia juga Tuhan. Berarti Tuhan Anda manusia karena dia manusia, Nah, tapi dia kesimpulan Tuhan itu Anda. salah. Itu cacat berpikir. Coba cacat berpikirnya di mana? Logical fallacy apa? Tengah enggak. Kalau kamu bilang itu logical fallacy, tolong definisikan logical fallacy-nya, namanya apa? Kita cross check, kemudian jelaskan logical fallacy-nya di mana? Cepat. Oke. Sekarang tadi Yesus nggak adalah mau, manusia. nggak mau katanya mahasiswa. Yang namanya logical fallacy-nya, nama logical fallacy-nya apa? Coba logical ad hominem, red herring, straw man, atau circle debat, atau apa? Circle argument atau apa? Itu error in cause. Tidak ada hubungan Error in sebab cause. akibat. Ya. Error in cause. Coba jelaskan ke saya di mana perkataan saya ketika Anda mengatakan bahwa Yesus manusia dan dia juga adalah Tuhan Anda, maka saya katakan kesimpulannya, konklusinya bahwa Anda menuhankan manusia. Anda bilang itu error in cause. Coba jelaskan. Coba. Oke. Saya kasih analogi logika. Enggak, saya mau penjelasan bahwa error in cause ini relate dengan bahwa Anda mengatakan Yesus manusia,
tapi dia adalah Tuhan, maka saya katakan Anda menuhankan manusia. Anda bilang itu error in cause. Coba jelaskan ke saya, tidak ada sebab akibatnya. Pertama, sebabnya adalah Yesus manusia, dan akibatnya ketika Anda menuhankan Yesus, maka akibatnya adalah Tuhan Anda adalah manusia. Coba tunjukkan kalau itu cacat logika. Ya, itu tidak ada premis di dalam dua kalimat itu. Ya, Apa itu ini? sama. Premis pertama adalah Yesus manusia. Premis kedua adalah Anda menuhankan dia. Maka konklusinya adalah Tuhan Anda manusia. Kok Anda bilang saya cacat Belum logika? tentu. Masih Nah, itu kuliah di mana sih? kesimpulan yang salah. Itu kesimpulan Ya udah, kalau yang begitu salah. Anda menuhankan keledai atau manusia? Saya tanya. Ya, dua-duanya salah, apalagi itu kacau lah. Ya udah, Anda logikanya. menuhankan siapa? Anda enggak, saya tanya, Anda menuhankan Yesus enggak? Saya menuhankan Yesus. Dia manusia enggak? Ya, Ketika Yesus sama dengan manusia, dan Anda menuhankan Yesus, maka itu sama dengan menuhankan manusia, karena Yesus sama dengan manusia. Belajar matematika bang, persamaan XY, itu XY dan salah. Salah. Turun Salah, bang, gua nggak mau itu. peradaban rusak. Sejak kapan ini rusak peradaban dengan orang ini? Mbak Jang, mahasiswa kayak gini hancur peradaban pak. Yesus sama dengan manusia, dan Anda menuhankan dia, maka konklusinya Anda menuhankan manusia. Itu salah kata kau. Kau bilang aku salah. Aku udah capek-capek belajar filsafat loh. Premis pertama, premis kedua, konklusinya kau bilang aku salah tanpa kau bisa menjelaskan. Kau bilang cause in cause. Sejak kapan mama moyang filsafat mengajarkan bahwa Yesus sama dengan manusia? Sama kayak gini nih. Aku memakan bayam. Bayam sama dengan hijau, maka aku memakan sayur berwarna hijau. Ngerti kau itu? Hah? Hah? Ini kalau rusak peradaban gara-gara kau. Kembali kita ke zaman kegelapan nih. Astagfirullah ya Mahasiswa Allah. Itu kuliah di mana tuh Uni? Kuliah di Dia kuliah ini di mana bang, tuh? di Alma kampus mater maju itu? mundur bang. Kampus maju mundur miring-miring bang. Premis awal, Yesus adalah manusia. Premis kedua, bahwa dia adalah Tuhan. Maka konklusinya adalah si Meguro menuhankan manusia. Itu salah. Tuhannya manusia. Betul. Loh, salahnya di mana? Salahnya di mana? Udah bener itu. Ini namanya adalah kampus logical Ya fallacy. Allah, untung Untung kita Islam. lah dia nggak sebut alma mater ya kan. Untung dia nggak Untung dia sebutin nggak sebut alma alma maternya mater bener. loh. Malu loh alma maternya loh. Iya, ngeri Dia kali. bilang kos apa tadi? Kos tidak ada hubungan sebab akibat katanya. Nih, akibat Error dia mengatakan Yesus Error manusia, in cause. error in cause ya, kita lihat nih. Teman-teman perhatikan ya, ini belajar nih teman-teman biar nggak dikibuli ya. Error in cause. Ya, ini salah satu istilah untuk logical fallacy ya. Nih ya. Ih, Ada error rusak in cause peradaban. itu, ngaco dia. Capek-capek anak kita sekolah, tiba-tiba dirusak sama orang-orang kayak gini. Aku tadi Uni bilang dia mahasiswa, jadi aku nyimak ini. Aku scroll kan. Oh, Aku udah mahasiswa. berbangga kali loh. Aduh, Udahlah. aku diskusi sama mahasiswa bangga kali bahkan. Aku mahasiswi ya kan. Iya kan. Biasanya kan yang naik kan cuma kecoa-kecoa itu. Nggak suka aku bang. Dia nggak ngerti tapi menyalahkan gitu loh. Itu namanya merusak peradaban. Mana bang error in cause itu? Nggak ada. Mana? Ngadi-ngadi mahasiswa itu ya. Terus gini loh. Jadi ya kalau dibilang tidak ada hubungan sebab akibat nih. Akibat dia mempercayai Yesus manusia dan menuhankan, maka sebab gini nih. Sebab Yesus adalah manusia dan dia adalah Tuhan, maka akibatnya dia menuhankan manusia. Nah itu bang, dibilang dia nggak ada sebab akibatnya. Emang dikira dia aku botol kali ya bang ya. Kayak gini-gini aku belajar filsafat loh. Itu sudah premis 1 2 kemudian konklusi sudah benar itu. Iya. Dia yang error tapi mengklaim error in cause. Premis Apa, 1, ngaco aja Yesus kalau in cause. adalah manusia. Premis kedua, Ya. dan dia juga Tuhan. Artinya, konklusinya bahwa Yesus yang manusia ini dituhankan. Maka konklusinya adalah dia menuhankan manusia. Dibilang pula kita salah. Kecewa aku sama kau Meguro. Kupikir kau mahasiswa betulan loh. Di fakultas mana kau sekolah Meguro? Coba tanya alma maternya dulu.
Bang Megoro kuliah di mana? Kampus apa? Kuliah di mana, Bang? Oke, saya jawab dulu logika tadi. Enggak, tunggu bentar-bentar Ya. Bang. Enggak Bang, ini kredibilitas ini penting di Komal ini Bang, karena aku mahasiswi Bang ya. Abang di fakultas mana? Karena gini, aku pengen menghimbau buat 300 orang supaya nggak kuliah tempat Abang kuliah. Bahaya kalau kayak Abang ini nanti. Siapa nama dosennya Bang yang ngajarin filsafatnya? Nama kampusnya apa Bang? Nama kampusnya apa? Itu. Kalau aku umum Bang, aku Universitas Maluku Utara Bang. Abang fakultasnya apa? Itu nggak penting. Yang penting penjelasan. Bang, abang tahu Bang. gak kenapa harus nama SOS, SPD, dokter, profesor itu kenapa? Supaya ketika ada orang bicara dia tahu kredibilitasnya apa. Kalau aku mahasiswi Bang, abang lihat nama aku di PD Dikti, silakan lihat di Fayah di Putri di PD Dikti, silakan di cross check siapa aku. Nah, aku mahasiswi semester akhir dan besok aku deskripsi nih, ya. Dan aku mahasiswi Fakultas Unmu Universitas Muhammadiyah. Nah, aku belajar juga filsafat waktu aku masih prodi komunikasi, prodi pendidikan agama Islam. Nah, dalam buku dasar-dasar filsafat Bang, ada yang namanya epistemologi dan ontologis. Ini pengantar filsafat Bang. Ontologis ini adalah mempelajari sesuatu secara hakikat. Ya. Abang mahasiswa loh, kok kayak gini sih Bang? Logika Anda. Bentar dulu, enggak, saya mau nunjukin kredibilitas saya, bukan hanya Omdo. Sebentar dulu. Nah, abang tahu tidak silogisme? Atau pernah mendengarkan istilah silogisme Bang? Pernah dengar nggak istilah silogisme? Oh, iya. Saya tanya dulu, pernah tak? Apa? Iya. Sorry, mohon maaf karena abang pernah mendengar silogisme. Aku pengen abang menjelaskan kepada aku apa definisi silogisme Bang. Saya logika aja karena saya bukan. Aduh, majang itu kan kita bicara logika Bang. Abang mahasiswa, oke lah. Aduh, ini merusak peradaban kalau kayak gini. Ya Allah, anak-anakku, kalian hati-hati. Bentar Bang, bentar. Aku mau bentar. Aku mau memberikan bentar Bang ya. Anak-anakku, kalian cari Meguro ini kuliah di mana dan kalian keluarkan anak kalian kalau kuliah sama dengan Meguro. Dan tolong cari dosen filsafatnya ya, karena bahaya nih, rusak peradaban. Kembali kita ke zaman kegelapan ya. Aduh, ya Allah. Aku nggak bisa ngebiarin orang-orang rusak peradaban ini. Aku diajarkan di kampus untuk mencerdaskan bangsa, dan itu Nah, Rifa juga wanita kan? Nah, Rifa wanita kan? Rifa manusia kan? Apakah Iya, berarti manusia itu wanita? Iya, berarti aku adalah manusia yang Apakah wanita. wanita itu manusia? Iya. Itu cacat berpikir Loh. namanya. Kok cacat berpikir apakah manusia Ya, itu itu wanita? cacat Kalau berpikir merujuk ke gimana? saya, Salah. loh Ya, emang salah dong. tunggu. Salah dong. dengar. Apakah manusia itu wanita? Apakah Rifa Salah. wanita? Iya, Apakah dan manusia Rifa itu ada. wanita? Ya salah. Dengar dulu, kok salah? Bukan apakah manusia itu, Rifa tapi itu merujuk manusia. kepada Rifa. Manusia. Dengar dulu nih ya. Dengar dulu. Rifa Bukan itu gitu. manusia. Makanya jangan simpulkan kayak gitu. Gini, Rifa adalah seorang manusia dan dia adalah seorang wanita. Maka Rifa adalah manusia yang wanita. Itu kesimpulannya. Sama. Yesus adalah manusia tapi dia Tuhan. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan. Kok bolak-balik ente? Dikira gue goblok banget kali ya? Muka gue mungkin terlihat goblok, tapi gue gak goblok-goblok banget. Ih, gak tahu nih orang nih sekolah di mana nih, filsafat guru mana nih? Rifa adalah seorang wanita, dia seorang manusia. Nah, manusia itu umum. Coba kamu ngerti nggak definisi umum dan definisi Dia- khusus? Uni. Izin Uni, dia konklusinya dia yang error. Jadi dia mau Iya, coba. Bang. Dia mau coba memframing dia begini. Rifa adalah wanita dan Rifa adalah manusia. Berarti manusia adalah wanita. Itu error. Memang iya Error kalau karena itu. apa? Dia tidak mengerti definisi umum dan definisi khusus. Sementara Nah. Yesus itu sebagai manusia itu umum, tapi dia punya kekhususan sebagai Tuhan. Ngerti nggak definisi umum dan khusus? Sebagai Bang, umum kuliah di mana aku, sih, Bang? kuliah di mana Bang? Bang, umumnya aku tuh manusia. Mahasiswa, Dengar. bukan. Bang Meguro, ini aku ajarkan. Bentar, Bang Meguro. Nih. Ini yang Bang, kalau mengilustrasikan tuh jangan tabrak lari. Jangan ambil dari umum ke khusus ke umum. Contoh, Yesus secara umum adalah manusia. Tapi dia manusia yang berbeda. Secara khusus dia itu adalah Tuhan, karena tidak semua manusia itu Tuhan. Maka ada definisi umum dan definisi khusus. Rifa secara Jadi umum manusia adalah itu Tuhan. manusia. Salah. Diam dulu, nggak gitu. Makanya dengar kalau orang ngomong mahasiswa, ini kalau kayak gini nih dibuang dosen nih orang ini nih. Belum selesai saya menjelaskan. Anda nanti kesimpulannya. Ingat loh ya, saya relate loh. Pertama saya tunjukkan definisi umum. Definisi umum Yesus adalah manusia. Itu secara umum dia manusia. Secara khusus dia bukan manusia
yang biasa, tapi ada kekhususan dari dia. Apa kekhususan dia? Dia adalah Tuhan, karena tidak semua manusia itu Tuhan. Itu tadi yang Anda salah, logical fallacy itu. Nah, saya adalah secara umum manusia, tapi saya manusia yang khusus. Khususnya apa? Gendernya perempuan. Maka saya adalah manusia yang perempuan. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan. Nah, itu salah. Yesus adalah Tuhan dalam rupa manusia. Loh, kok? Apa bedanya? Ya, beda Apa dong. bedanya? Apa bedanya? Beda. Rifa adalah manusia yang bergender perempuan. Apa bedanya? Paul Goso. Kalau Udah Yesus pecat ini adalah grup filsafat Tuhan lu. dalam rupa manusia, itu berarti itu yang benar. Lah, berarti kan lu memang Tuhannya Menyebutkan bahwa manusia. Tuhan itu manusia. Manusia itu adalah Tuhan, itu yang salah. Coba saya merujuk kepada 2 Yohanes pasal 1 nomor 17. Yang tidak percaya bahwa dia datang sebagai manusia, gua tanya sekali lagi nih, Yesus manusia atau bukan? Yesus adalah manusia. Ya udah. Nah, dia juga Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Maka dia adalah manusia yang dituhankan. Loh, kok ketawa nih orang? Rifa adalah manusia, Aduh, betul. itu maunya Rifa Anda, adalah Rifa. perempuan, benar. Maka Rifa adalah manusia yang perempuan. Ngerti nggak, Bagong? Bukan, manusia yang Iya. diwanitakan. Kok manusia? Rifa ini Atau adalah wanita manusia yang yang bergender dimanusiakan. perempuan. Kok kayak gini nih? Rifa ini adalah manusia yang bergender Rifa perempuan, adalah karena manusia perempuan yang itu bicara diwanitakan. gender. Kalau enggak, kau salah. Ini lagi-lagi kau salah. Coba. Rifa itu kalau kau makanya kau belajar klasifikasi dalam bahasa Indonesia. Kalau perempuan itu gender, kalau Tuhan itu status sosial. Paham kau? Nah, Rifa adalah manusia, tapi gendernya perempuan. Maka Rifa adalah manusia yang bergender perempuan. Belajar kok bahasa Indonesia, Bang. Yesus adalah manusia, tapi dia adalah Tuhan. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan, karena ini status sosial. Ngerti kau? Dia Tuhan, artinya disembah. Dituhankan. Dituhankan itu maksudnya apa? Disembah. Kata Tuhan itu merujuk kepada sembahan dari dari kata ilah, atau dalam etimologinya adalah pencipta yang tidak diciptakan. Terminologinya, etimologinya karena Tuhan itu dari kata tuan yang disalahkan atau hiperkorek. Makanya Bang, belajarlah bahasa Indonesia dengan benar dan baik gitu loh. Jangan ambil definisi Jadi, umum ke Rifa khusus itu atau manusia sebaliknya. yang diwanitakan gitu. Manusia Atau yang wanita bergender yang perempuan. Loh, kok jadi goblok gitu, Abang? Kalau begitu, Rifa, Yesus itu adalah dengar. Tuhan dalam rupa manusia. Ya udah, Itu berarti dia manusia penjelasan. kan, yang dia dituhankan nggak? Iya, dia Tuhan. Dan dia juga manusia? dalam rupa manusia. Ya, saya tanya, dia Tetapi dituhankan tidak nggak? Dituhankan, memang dari Saya awalnya tanya, juga dia- dia Tuhan. Saya tanya, Apakah Anda Rifa menuhankan Yesus? diwanitakan? Anda tahu Apakah Rifa awalan di diwanitakan bukan diwanitakan, saya adalah wanita. Ya, berarti Ya. coba. Karena ini Coba ulangi karena ini sama-sama. bukan, karena wanita ini bukan kata kerja. Menuhankan itu kata kerja. Tuhan itu status. Saya kan gendernya perempuan. Tidak ada yang memperempuankan perempuan, nggak ada. Tapi kalau Tuhan itu dituhankan ada. Kenapa? Tuhan itu bukan cuma Yesus. Ada yang menuhankan batu. Diwanitakan Nah, juga maka ada. kata perempuan itu cuma Dimanusiakan satu juga gendernya. ada. Dengar dulu. Duh, ajar. Masa aku ngajarin bahasa Indonesia? Ada awalan ada awalan dengan akar kata kerja atau kata benda. Nih ya. Tuhan itu adalah satu kata benda. Tuhan ini adalah artinya yang disembah. Yang disembah, baca KBBI ya Bang. Tidak ada ceritanya perempuan itu sebagai kata benda adalah yang diperempuankan, karena perempuan itu esensi yang ada secara ontologis. Yesus itu ontologisnya manusia, tapi dia juga Tuhan. Kenapa saya bilang dia ontologisnya manusia? Menurut 2 Yohanes pasal 1:17, dia datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Maka secara umum Yesus adalah manusia. Belajar ontologis, makanya guru filsafat pecat tuh. Nih, 2 Yohanes 1:17 secara esensi dikatakan bahwa dia datang sebagai manusia. Maka umumnya dia manusia, tapi dia memiliki kekhususan. Dia dituhankan oleh umat Kristen. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan orang Kristen, karena esensinya adalah manusia, bukan Tuhan. Nah, kecuali kalian bicara tentang Bapa, sang sumber, itu baru. Nah, kemudian Rifa adalah manusia, gendernya adalah perempuan. Maka kalimat yang tepat adalah Rifa manusia yang bergender perempuan.
Yesus adalah manusia, tapi dituhankan meguru. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan meguru. Belajarlah kau bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan pelintir, karena kita bersumpah satu, sumpah pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini diperkodok bahasa Indonesia nih. Ini di mana kuliahnya orang ini? Astagfirullahaladzim. Masa aku ngajarin Dia filsafat tidak ontologis di sini? dituhankan awal, kan juga dia Di mana? Coba. Di mana dalil dia awalnya Tuhan? Bang Ya Abang. di mana awalnya? Ya coba tunjuk dalilnya, dalil. Mana? Ya. di dalam Yohanes ada 2 ayat yang mana dikatakan ya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Aduh, Tapi dia saya jauh tanya, sebelumnya bahkan juga penciptaan mana sebagai Tuhan? Dia sudah ada sebelum Abraham ada sebagai Tuhan Yohanes. mana sebagai Tuhan? Yohanes. Iya, mana sebagai Tuhan? Bentar. Di Yohanes dikatakan Yesus dia sudah ada sebelum penciptaan. Saya Dia tanya, dimuliakan Yesus sebelum yang penciptaan. adalah Berarti dia Tuhan. sebagai Kristus. Ya mana Yesus sebagai Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama mana? Aduh. Rusak ini peradaban. Ya Allah, izinkanlah aku jadi dosen untuk bisa ngajarin orang-orang nggak. Aduh, benar-benar rusak doktrin. Teman-teman, demi Allah ya, demi Rasulullah, demi Allah ya, nggak boleh demi Rasulullah ya. Jujur aku kayaknya nggak mau anak kita rusak nih. Tolong teman-teman Muslim ya, tolong teman-teman Muslim belajar filsafat ya, biar ada orang-orang kayak gini nggak ngerusak peradaban. Kalian nggak mau nanti anak-anak kalian jadi kayak kembali ke Eropa tuh, percaya doktrin kayak gini, merusak bahasa Indonesia, tatanan bahasa Indonesia, bahkan merusak secara ontologis loh. Kesimpulan silogisme. Rifa sendiri yang ngarang-ngarang. Kau dari tadi mana ada Yesus dalam kitab Perjanjian Lama sebagai Tuhan. Dia itu dikatakan oleh Yohanes sebagai firman, bukan Tuhan tapi firman. Karena firman itu bukan Tuhan, tapi firman adalah perkataan. Dalam kitab Yohanes secara filosofi mengambil himne Plato bahwa firman Tuhan adalah Tuhan. Nah, secara esensi, secara ontologis firman bukan Tuhan, karena firman adalah apa yang keluar dari Tuhan. Masa saya tanya samamu, apakah tanganmu adalah kau? Coba kau jawab. Apakah tanganmu adalah kau yang manusia atau tanganmu adalah manusia? Waduh, parah nih. Udahlah ya, maaf, aku nggak mau memperbodoh diri aku. Aku mau bikin skripsi besok, jadi aku nggak mau merusak peradaban ya. Udah Bang Dio, kita. Parah Ya kali. Allah. Aduh, ya Allah. Parah kali. Astagfirullahaladzim. Pengen nangis sebenarnya. Kok Aku pengen nangis dia juga. yang salah, kok dia yang Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang, definisi umum dan definisi khusus. Secara umum, aku nih manusia. Secara khusus, aku punya gender perempuan. Maka kata yang tepat silogis apanya adalah konklusinya adalah Rifa adalah manusia yang bergender perempuan. Secara umum Yesus itu manusia, karena tidak ada Tuhan bergender laki-laki selain Yesus, berbentuk manusia selain Yesus. Di dalam kitab mereka Yohanes 1:1 pun itu merujuk kepada firman, dan itu bukan Yesus, karena itu tidak berbentuk manusia. Yang namanya Yesus adalah manusia yang hadir lahir dari rahim Maria, itu bernama Yesus. Dia baru dikasih nama menjadi Yesus. Kita bicara tentang Yesus, bukan bicara tentang firman. Firman itu bukan manusia dan dia tidak berbentuk dan dia tidak bernama Yesus. Jangan kau fitnah kitab sucimu sendiri. Kau pikir aku nggak ngerti apa? Secara ontologis, keadaan sebenar-benarnya tentang Yesus adalah manusia yang lahir dari rahim Maria diberi nama Yesus pada saat dia lahir. Maka kita bicara tentang Yesus. Kau bilang dia sudah sejak awal jadi Mesias. Hantu belau yang pertama jadi Mesias itu bukan dia. Daud jadi Mesia, Kores jadi Mesia. Ih, kau kutombak kau nanti merusak peradaban. Aku nggak bisa loh kayak gini loh, emosi loh aku kayak gini loh. sabar nih, sabar. Enggak, dia merusak peradaban, Bang. Bang, kita bayar kuliah Iya, mahal betul. loh, Bang. Gini loh, Bang. Anak-anak kita Betul. ajarkan sekolah belajar bahasa Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia dan mereka belajar ontologis. Mereka belajar apakah yang disebut manusia, anak-anak yang dilahirkan dan diciptakan ibu. Apakah arti Tuhan, anak-anak? Pencipta yang tidak diciptakan ibu. Tiba-tiba ada orang Kristen baru datang ujuk-ujuk mengatakan bahwa manusia itu adalah Tuhan. Apa nggak rusak peradaban begini? La ilaha illallah, ngucap aku. Bang, asam lambungku jadi naik kayak gini. Pelajaran juga Uni buat kawan-kawan di bawah ya, teman-teman Muslim juga di bawah. Jadikan pelajaran tadi diskusi Uni sama Maguro tadi. Kalau kita nggak paham, bilang nggak paham. Jangan sok-sok paham. Ya, jangan sok-sok paham.
Dia nggak ngerti filsafat, sok-sokan dia mau main premis satu, premis dua dan konklusi. Ternyata dia sendiri nggak ngerti antara premis Silogisme aja dia nggak ngerti. dan silogisme juga nggak ngerti. Aduh, ya Allah ya Robbi, parah kali bah. Dia nggak ngerti dia diksi umum, diksi khusus. Secara umum, Lanjut aku nih. adalah manusia. Nah, tapi aku bukan manusia kebanyakan karena aku secara khusus gendernya adalah perempuan. Maka kalimat yang tepat secara konklusi adalah Rifa adalah manusia yang berjenis kelamin perempuan. Nah, karena itu bukan status sosial, tapi itu adalah hakikat secara gender. Nah, Yesus statusnya sebagai dia itu secara umum manusia, maksudnya secara esensi, secara ontologis. Tapi dia punya status yang berbeda sebagai manusia. Ya, dia adalah sebagai Tuhan. Nah, tadi saya tanya sama dia, kamu menuhankan Yesus nggak? Kata me itu adalah kata pekerjaan. Ya, dituhankan itu merujuk kepada apa kalau kata kata memakan, bekerja, dimakan menjadi objek. Ya, ini kita kok jadi kayak botol gini ya? Kita belajar bahasa Indonesia dasar lagi nih. Makan adalah Kalau bahasa Arab itu kembali ke SD, itu pelajaran SD antara fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Ya Allah, turun kita sudah selesai kita Alfiya bin Malik, turun kita ke Jurumiyah yang paling aku dasar. semester akhir bang kan. Aku kan udah skripsi besok nih bang, Mandio. Tiba-tiba aku diajak ke kelas 05 SD. Ya kata kerja. Ya Allah, ya Rabbi. Makan, ya kan? Makan. Yang aku lucu gini Uni, berarti Uni Rifa adalah manusia yang diwanitakan. Kok kayak gitu? Parah Kita kan? bicara sejak dari umum ke khusus. Ya, umumnya apa, khususnya apa. Maka konklusinya adalah Rifa secara umum itu manusia, tapi gendernya adalah perempuan. Maka Rifa adalah manusia yang bergender perempuan. Untung aku belajar bahasa Indonesia itu kemarin itu. Nah, kemudian Yesus secara umum manusia, tapi dia berbeda dari manusia. Maka dia khusus dong. Khususnya apa? Dia adalah Tuhan. Dan bukan cuma semua orang menuhankan. Artinya kenapa ada kata dituhankan? Karena bukan semua manusia menuhankan dia, tapi dia dituhankan oleh kelompok tertentu. Nah, maka Yesus adalah manusia yang datang ke bumi yang dituhankan. Nah, masalahnya itu bertentangan dengan 2 Yohanes pasal 1 nomor 17. Kenapa? Dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 17 tidak dikatakan bahwa yang antikristus itu adalah menolak Tuhan datang sebagai manusia. Tidak ada. Tapi Mesias datang sebagai manusia. Yang namanya Mesias memang manusia sejak semula. Daud manusia, Kristus manusia, si Kores manusia. Jadi tidak ada yang menerima bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Tapi orang itu melanggar 2 Yohanes pasal 1 nomor 17. Kalau dia manusia, kalau dia Tuhan, maka dia bukan manusia. Kenapa? Karena dia Tuhan. Atau dia manusia yang tidak sempurna sebagai manusia. Kenapa? Dia memiliki sifat ketuhanan. Tapi secara esensi dalam 2 Yohanes itu secara mutlak manusia. Inilah kenapa dikatakan orang Kristen keseluruhannya yang mengatakan Yesus Tuhan itu adalah antikristus. Kita yang bukan antikristus, karena kita mutlak mengatakan bahwa dia adalah manusia sempurna. Masa tidak ngerti premis 1 secara umum, premis kedua secara khusus, konklusi. Dan kata-kata itu juga harus ditempatkan pada tempatnya. Tidak ada Rifa manusia yang diwanitakan, itu tidak ada. Karena beda. Yang satu status, yang satu adalah hakikat atau gender. Gender ini bukan status sosial gitu loh. Itu adalah hakikat, natur. Nah, ini dia tidak bisa bedakan. Maka kata yang tepat adalah Rifa manusia yang gendernya adalah perempuan. Yesus manusia, tapi dituhankan Oten. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan, dan Tuhan si Oten adalah manusia. Dibilang salah. Belajar di mana kau? Aduh. Suka-sukanya itu ngomong nih, suka-sukanya nih ngomong. Aku yakin tak kuliah jadi itu. Enggak bang, Ngaku-ngaku aja dia. ternyata kalau kita pikir-pikir secara sejarah, kenapa Eropa itu di zaman kegelapan bang? Gara-gara orang kayak gini mah bang. Itulah doktrin itu yang menggelapkan mereka. Makanya dalam Al-Quran itu ada istilah gini ya bang ya. Kafara itu kan menutup ya bang. Lemak doktrin yang menutup otak mereka bang. Kan menutup, kan tertutup tuh lemak doktrin mereka tuh menutup otak mereka sehingga kemampuan berpikirnya itu sengaja dihambat oleh mereka. Mereka pula balikkan dengan seenak udelnya itu. Jelas sekali
dalam kaidah ilmu ontologis, tidak ada Tuhan bernama Yesus di kitab manapun perjanjian lama. Maka ketika dikatakan Yesus adalah Tuhan sejak pertama, itu adalah klaim. Tapi klaimnya itu bukan Yesus, tapi firman. Dan firman itu menjadi daging, bukan menjadi daging bernama Yesus. Tidak jadi daging, maka semua daging adalah Tuhan. Baca kitab kalian baik-baik. Become flesh. Firman itu become flesh. Flesh itu, daging itu, B2 juga daging, sapi juga daging. Siapa yang bilang daging itu hanya manusia? Daging itu secara umum, tapi khususnya ini daging manusia nih. Ada nggak dijelasin di situ? Tidak ada. Saya baca itu kitab kalian. Maka kalian berasumsi liar. Izin Uni, mungkin perlu diinikan juga itu kesalahan berpikir teman-teman Kristen soal diskusi tadi malam ya antara Bang Zuma dengan RK. Jadi mereka menyimpulkan Bang Zuma itu mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, Kristus. padahal kan Nah, Yesus itu. sebagai Kristus. Nah, Kristus ini yang harus diluruskan dulu nih, biar Tidak kawan-kawan ada, di bawah Bang. pun tercerahkan juga. Tidak ada satupun arti Kristus itu Tuhan diurapi. Yang ada adalah Kristus itu manusia yang diurapi. Bahkan hari ini telah lahir ya seorang putra, seorang Kristus Tuhan. Kristus Tuhan itu sama kayak gini loh, Bang. Manusia, anak Tuhan, berarti anak milik Tuhan. Bait Tuhan, bait milik Tuhan. Kristus Tuhan, Kristus milik Tuhan. Sama seperti itu. Nah, jadi Yesus ini adalah Kristus milik Tuhan, karena semua Kristus itu milik Tuhan. Kita pun milik Tuhan. Jadi tidak ada Kristus itu adalah Tuhan. Coba tunjukin dalilnya. Kalau ada Tuhan bergelar Kristus, nggak ada. Dan kita umat Islam menyepakati bahwa dia adalah Mesias yang diurapi, yang dipilih sama seperti Daud dan Kores. Daud kan diurapi, tapi Daud tidak pernah menjadi Tuhan kemudian. Ya, assalamualaikum Bang Daging. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udi dan Bang Dio. Ya, Bang, Lanjut, barusan kita Cuma. diskusi sama mahasiswa, Bang. Ngaku mahasiswa, tapi dia mempelintir sebuah premis awal, premis mayor, premis minor, dan mempelintir konklusi. Premis mayornya adalah Yesus manusia, premis minornya adalah dia Tuhan. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan. Dia bilang itu salah. Dan dia bilang itu namanya adalah tidak ada hubungan sebab akibat dalam logical fallacy. Apalah itu kayak gitu, ya Allah. Aku nggak ngerti lagi deh. Udah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Bang Daging gimana tuh? Harusnya silogismenya deduktifnya begini. Tuhan Maha berkuasa, mampu jadi apa saja, termasuk jadi manusia. Gitu. Simpulannya ya Yesus sah jadi Tuhan, karena dia ya Tuhan Maha berkuasa itu tadi. Nah masalahnya silogisme itu tidak bisa kita jadikan metodologi ya untuk mengetahui hakikat sifat dan perbuatan Tuhan, karena Tuhan bukan objek yang bisa kita observasi. Nah, itu betul. Tuhan itu tidak masuk dalam ruang akademik karena Tuhan tidak masuk dalam metode apapun. Aku sepakat itu. Tuhan transenden itu adalah Tuhan yang tidak akan masuk dalam kaidah ilmiah apapun. Justru kalau ada yang mengatakan Tuhan itu masuk dalam kaidah ilmiah, artinya dia masuk ke dalam konsepsi manusia, metode manusia. Maka Tuhan itu telah gagal sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu transenden, beyond logic, tak termetodekan, tak terdefinisikan, tak terjewantahkan. Tapi pengetahuan kita tentang Tuhan itu Tuhan yang beritakan dengan pemberitahuan sifat-sifatnya. Gitu. Seperti itu. Aku sepakat itu. Tuhan itu tidak masuk ke dalam hal apapun, tidak masuk ke dalam metode. Jadi mengetahui Tuhan itu bukan dengan metode, tapi dengan pewahyuan. Dan Tuhan tidak terkonsep. Tidak terkonsep karena konsep itu adalah produk berpikir manusia atau penjewantahan dari pemikiran manusia,
Dan Tuhan itu tidak masuk dalam pemikiran manusia, tapi manusia tahu tentang Tuhan dari pewahyuan. Makanya Al-Quran itu bukan konsep. Makanya tidak ada kata tauhid sebagai konsep ketuhanan dalam Al-Quran. Karena kalau ada konsep tauhid, maka konsep siapa itu? Konsep Nabi Muhammad. Maka gagal Al-Quran sebagai kalam ilahi. Dan Allah tidak mengkonsep. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang memberitahukan tentang apa yang dia berhak untuk beritahukan. Karena konsepsi itu muncul dari berpikir. Tuhan apakah berpikir? Tuhan itu tidak berpikir, Tuhan itu berkehendak. Karena Tuhan tidak butuh berpikir. Berpikir itu adalah kemampuan dari manusia. Tuhan itu tidak butuh akal, karena Tuhan adalah pemilik ilmu, segala ilmu. Tuhan tidak butuh otak, karena Tuhan itu tidak membutuhkan sumber berpikir, karena Tuhan yang menciptakan manusia bisa berpikir. Tuhan tidak butuh. Nah, jadi apakah Tuhan berpikir? Dalam Kristen Tuhannya berpikir. Waktu Tuhan dinasehati sama Musa, dia merenung, dia itu akhirnya berubah pikiran dia. Tadinya mau menghabisi dia mau menghukum suku Bani Israel gara-gara dinasehatin Musa. Berubah pikiran dia. Makanya ada perenungan Tuhan itu. Jadi kesimpulan di awal itu ingin menghabisi Bani Israel itu ternyata salah. Dinasehati sama Musa dia. Ini yang tidak dimiliki oleh Tuhannya umat Islam. Tuhan umat Islam itu berkehendak, bukan berpikir, karena Tuhan tidak butuh berpikir. Tuhan pemilik segala ilmu yang ada. Tuhan Kristen menyesal, iya. Tuhan Kristen merenungkan perkataan manusia. Musa, pernah dengar Bang Tukang Daging sama Bang Dio kalau Tuhannya orang Kristen dinasehatin sama Musa? Lupa kita. Bahasa aja, bahasa aja. Nih aku kasih data. Enggak, baru dengar aku. Wah, Bang Dio ketinggalan zaman nih. Ada di Mesia Dodoya di itu, materi itu. Aku masuk angin loh Bang Dio kayaknya nih, kembung perut aku nih. Mungkin 30 menit lagi aku istirahat nih. Minyak kayu putih. Iya. Nih Musa menasehati Tuhan nih. Aku buka ya datanya nih. Jadi kalau kita baca peristiwa ini terjadi ketika Nabi Harun dituduh membuat patung anak sapi dalam biblos. Sedang dalam Al-Quran Nabi Harun tidak melakukan hal demikian, ya. Nabi Harun dalam Al-Quran itu tidak begitu. Nah, referensinya dalam kitab Keluaran pasal 32 nomor 4. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah teosmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini fitnah terhadap Nabi Harun. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mizbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Masalahnya adalah kenapa Tuhan tidak menghukum Harun? Kan Harun harusnya dihukum Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan dalam Taurat kan Bang? Bagi siapa yang membuat patung maka dia harus mati kan? Benar nggak, Iya. Bang Dio? Nah, dalilnya mana? Tuhan. Nah, dalilnya mana? Dalam Keluaran pasal 20 nomor 1. Coba nih. Lalu Theos mengucapkan segala firman ini, akulah Theosmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada pada jangan ada padamu Allah di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah padanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Theosmu yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya. Ya kan? Artinya lagi firman Tuhan, ternyata Tuhan tidak menghukum Harun. Nah, harusnya kan dia membalaskan hukuman kepada Harun kan? Coba dalam Keluaran pasal 32 nomor 9, kenapa Tuhan yang tadinya menetapkan menghukum orang-orang yang membuat patung tidak jadi menghukum? Dia berubah pikiran. Nah, ini namanya berpikir Tuhan. Tuhan berubah pikiran. Di mana Tuhan berubah pikiran nih? Keluaran 32 nomor 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Nah, dia punya kehendak kan, mau murka kan? Artinya kayak aku nih, aku mau pergi ke pasar lah, tapi nanti aku dinasehatin gak jadi ke pasar. Artinya aku tarik pendapatku tuh ternyata salah, pendapat orang lebih benar. Emang agak gokil nih Tuhan orang Kristen nih. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Jadi Tuhan ini minta izin sama Musa buat membinasakan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, membujuk Tuhan. Bukan berdoa. Beda kalau kita tuh misalkannya merubah takdir dengan berdoa, memohon kan. Nabi Muhammad itu meminta perintah sholat di Isra Mi'raj itu memohon sama Allah, bukan melunakkan, bukan membujuk.
Tapi di sini Tuhannya dilunakkan hati. Tuhannya seolah lagi panas hatinya. Aku marah ya, aku marah. Aku sabar Tuhan. Jangan gitu Tuhan. Dan di situ dikatakan begini. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan dengan berkata, mengapakah Tuhan dimarahin sama Musa Tuhannya? Mengapakah Tuhan murkamu? ini Musa punya otoritas ngatur Tuhan ya. Makanya ini dengan Parah kali, Pak. apa kata Musa nih? Oke, siap, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung, memisahkan dari muka bumi? Berbaliklah, dinasehatin Bang. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah katanya. Ini kayak Dinasehatin Bener-bener lah ya, bener Uni jadi bener kata teman-teman apologet ya. Berarti memang Bible ini memang merusak peradaban ya. Memang benar-benar apa yang ada di Bible itu memang menghina para nabi. Bahkan menghina Tuhannya para diingatkan rasul. Bang belum selesai Bang. Menghina Tuhan. Iya bahkan Bang ya kan tadi dibilang Ya, tuh, ada lanjutannya, disuruh ada tuh lanjutannya, ada lanjutannya. menyesallah Tuhan katanya, menyesallah Tuhan katanya. Bahkan diingetin dia. Kayak Tuhannya pernah lupa. Ingatlah kepada Abraham. Hei. Ishak dan Israel. Nih, dan betul-betul Tuhannya menyesal, Bang. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya. Dia menyesal atas pikirannya sendiri. Di mana tadi ini? Bagus. Dalam kitab Keluaran. Bang Dagyang, pasal ke-32, pasal ayat 9 sampai 17. 9 sampai 17. Keluaran 32. Ya. Ya. Oke. Ya, 32 sampai 17. Bang. Ayat 9 17. Ayat dari 9 baca biar nggak lama-lama. 9. Oke. Gila. Bener ya, Maka saya bikin ya, maka gini Bang Dio, pertanyaanku yang muncul nih. Aku sebagai manusia muslimah yang diperintahkan untuk cerdas nih. Timbul pertanyaan Bang, aku buat pertanyaannya. Apakah benar seperti tertulis bahwa Musa memberi nasihat pada Tuhan? Ya, Apa Harunnya membuat patung padahal itu fatal tapi kok nggak dihukum? Atau memang Harun tidak dihukum artinya Tuhan tidak teguh sama sikapnya? Banyak manusia yang dibunuh Tuhan karena menyembah Tuhan lain, tapi giliran Harun dan Bani Israel kok nggak dibunuh? Apa karena etnis mereka tidak dibunuh? Apakah karena etnis mereka tidak dibunuh? Masa Tuhan rasis? Demikian pertanyaan yang muncul dari benak saya. Semoga ada pendeta yang menanggapi. Itu website tuh, situs aku tuh website. Gila ini Tuhan. Menyesallah Tuhan kata, ingatlah sama Abraham. Kayak gini Bang Dio misalnya kan, Bang Dio marah-marah kan sama Bang Dagyang. Aku datang, Bang Dio sadarlah, Bang Dio nyesel lah, Bang Dio marah-marah pengen menghabisi Bang Dagyang. Ingatlah sama Bang Dagyang ini dulu. Aku seolah mengingatkan abang ke masa lalu bahwa Bang Dagyang pernah bantu abang minjamin duit misalnya. Jadi seolah Tuhan lupa gitu. Ih gokil Musa. Berubah pikiran hati Tuhan gara-gara Musa loh. Aku yang aku tarik kesimpulan, Musa punya otoritas ngatur Tuhan. Yakub aja berantem kalah Tuhan. Bener. Aku berantem sama Tuhan kalah Tuhan. Ngeri ya, Masya Allah. Nah kalau aku lihat nih ini ya beberapa dalil yang aku baca di Bible yang ada sekarang, khususnya TB ya. Jadi mereka ini kayak ingin meniru dengan bahasa-bahasa, tapi bahasa-bahasa Al-Quran atau hadis, tapi gaya bahasanya tuh ada kekeliruan. Contoh nih ya, contoh masalah mencintai Yesus ya kan. Bahasanya dia, kau harus membenci orang tuamu, anakmu dan keluargamu dan segala macamnya. Diganti sama mereka jadinya. Menurut ya, jadi maksudnya itu kata mereka itu bentuk kecintaan kita totalitas kepada Yesus. Nah, ayat-ayat yang seperti ini atau hadis itu ada yang mirip tapi bukan begitu konteksnya. Teks yang tertulis nggak seperti itu. Contoh kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna rungkat. Sinyal kayaknya Bang Dio. Cek. Oh iya oke. Nah kalau dalam hadis itu bukan rungkat. Aku ngirim WhatsApp barusan. Oke siap nih.
Kalau dalam hadis itu contohnya begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma apa saya lupa teks hadisnya. Artinya itu tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia lebih cintai dibandingkan Iya. segalanya. Nah, itu jelas ada tuh. teksnya hadisnya. Tapi Nah, gini Bang, tapi kan kita harus pahami ya. membenci. Nah, jadi mereka tuh nggak ngerti. Kalau saya tidak mencintai Bang Dio, itu bukan berarti saya benci. Karena gini, kalau kita berada di tengah nih ya, kanan itu mencintai, kiri membenci. Kalau saya mencintai, ya, otomatis kan saya tidak membenci itu. Tapi kalau saya tidak mencintai, apakah saya membenci? Tidak. Ngerti kan? Tentu. Iya, karena nggak mungkin lah aku cintai semua orang kan, gila aja. Dan ngapain juga aku mencintai Bang Dagiang? Tapi apakah kalau aku nggak mencintai Bang Dagiang aku benci? Enggak, aku berada di tengah, tidak mencintai, tidak membenci. Nah, kalau Nabi Muhammad dikatakan tidak sempurna iman seseorang kalau tidak mencintai Nabi Muhammad melebihi keluarganya. Artinya keluarga juga dicintai, tapi ada kelebihan untuk mencintai Nabi. Di situ disuruh benci. Ya, betul. Artinya dalam hadis itu ini teksnya begini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Artinya tidak ada konsekuensi membenci orang tua, tapi Ya. Nabi Muhammad SAW itu Cinta lebih kita. diprioritaskan. Makanya ada ayat disebutkan. Gitu. Ya, Betul keren. ada Keren bahasa kalau prioritas di situ. eksplisit kalau Islam itu. Bang, aku masuk keren. angin. Aku mau Eksplisit, istirahat betul. dulu. Sakit perut aku Bang Daging sama Bang. Ya, ya, nggak apa-apa nih, istirahat nih. Lanjut. Dari tadi pengen kentut Ya, siap, tapi siap nih. nggak Mantap, keluar mantap. kentutnya. Edukasinya. Masuk angin kembung. Ya, nanti kita bahas lagi. Aku berharap tadi Edukasinya mahasiswa mantap, itu. mantap. Ya. Aku pikir mahasiswa tadi tuh, aduh mahasiswa nih kan, pasti berpikirnya pakai akal nih, pakai literasi. Ternyata sama aja kayak seger-seger. Ya. Oke teman-teman ya, izin aku tutup ya, perut aku sakit guys. Siap, mantap, Masuk mantap. angin. Ya. Assalamualaikum, Ya, terima Bang. kasih ya nih. Mantap Sama-sama edukasinya. Bang Dio sama Bang Daging. Barakallahu fiik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.